Sejak pertama kali Khalifah Umar bin Khattab melakukan ekspansi ke Syam, kemudian dilanjutkan ke Persia, dunia terhenyak. Dua imperium terbesar di dunia kala itu, Romawi dan Persia, dibuat tak berdaya. Tidak hanya menaklukkan, orang-orang Islam ini juga membimbing wilayah-wilayah taklukannya membangun peradaban yang mulia. Layaknya anak-anak, manusia seperti mulai belajar dari awal tentang ilmu, kebijaksanaan, dan agama. Islam seketika menjadi buah bibir manusia, baik di timur maupun di barat. Ketika masa Khalifah Utsman bin Affan, ekspedisi militer kaum muslimin terus menyapu wilayah-wilayah seperti Mesir dan sebagian Afrika Utara. Di masa dinasti Umayyah, mereka berhasil menaklukkan wilayah barat, Afrika Utara, hingga ke Andalusia. Sedang di wilayah timur, mereka berhasil menjinakkan Asia Tengah sampai ke Khurasan Iran, Afghanistan, Pakistan, dan sebagian India sekarang. Setelah masa pemerintahan dinasti Umayyah, Imperium Islam masih dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah yang mengambil alih seluruh wilayah taklukan Umayyah. Selama lebih dari 300 tahun, dominasi kaum muslimin nyaris tak tergoyahkan di muka bumi. Hingga pada tahun 1099, tentara salib dari Eropa berhasil merebut Yerusalem, salah satu kota suci umat Islam. Seketika, mitos kedikjayaan Islam itu pun meredup. Kepercayaan diri bangsa Eropa bangkit. Keberhasilan ini serta-merta mengglorifikasi seluruh Eropa dan memacu semangat mereka untuk membebaskan tanah Eropa dari pengaruh kaum muslimin, atau yang terkenal dengan nama Reconquista. Setelah pecahnya Perang Salib I, interaksi antara kaum muslim dengan Kristen meningkat sangat intens, baik dalam bentuk perang, intrik, perjanjian damai, hingga kerjasama. Dalam proses interaksi inilah terjadi transfer pengetahuan, teknologi, dan pertukaran nilai yang pada tahap selanjutnya berhasil mendorong bangsa Eropa mencapai abad keemasannya. Al-Quds atau masyarakat internasional lebih mengenalnya dengan sebutan Yerusalem adalah kota suci tiga agama Samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi. Populasi ketiga agama ini sekarang mungkin lebih dari 50% jumlah total penduduk dunia. Setiap agama mengalami momen monumental di kota ini, yang hal itu berhubungan secara prinsipil dengan aspek spiritualitas masing-masing agama tersebut. Mungkin tidak ada kota di dunia yang dibicarakan, diteliti, dan ditulis sedemikian banyak sepanjang sejarah seperti Yerusalem. Nama Yerusalem sendiri dalam bahasa Ibrani berarti kota yang damai. Namun, menurut Eric Harry Klein, kota yang damai ini ternyata pernah mengalami penghancuran sebanyak 2 kali, dikepung 23 kali, diserang sebanyak 52 kali, serta direbut dan diperebutkan kembali sebanyak 44 kali. Bila bagi umat Yahudi, Yerusalem mengandung hazanah religius yang fundamental bagi agama mereka. Demikian juga bagi umat Kristiani, tempat ini tak kalah pentingnya. Di tempat inilah drama penyaliban Yesus Kristus berlangsung. Via Dolorosa atau jalan penderitaan adalah saksi ketika Yesus Kristus berjalan sambil membawa salib hingga ke Bukit Golgota. Umat Kristiani percaya, di atas bukit inilah kemudian Yesus disalibkan hingga wafat dan kemudian dibangkitkan. Sekarang, di bukit ini didirikan gereja makam kudus Sanctum Sepulchrum yang letaknya masih berada di dalam kota lama Yerusalem. Gereja ini menjadi tujuan peziarahan Kristen
sejak abad keempat dan menjadi salah satu monumen religius yang paling penting dalam agama Kristen. Sejak ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab pada 635 Masehi, kota Yerusalem praktis dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Setidaknya selama 4 abad pertama pemerintahan kaum muslimin, Yerusalem menjadi kota yang paling toleran di dunia. Semua umat beragama di kota ini hidup dalam kedamaian dan dapat menjalankan tradisi keagamaannya tanpa takut diganggu. Keteladanan tentang sikap toleransi ini sudah dimulai oleh Umar bin Khattab sendiri ketika pertama kali tiba di kota ini. Setibanya di kota Yerusalem, Umar disambut oleh uskup patriark yang kemudian mengajaknya berkeliling ke beberapa tempat suci di kota tersebut. Ketika waktu zuhur tiba, sang uskup membuka pintu gereja makam suci dan mempersilakan Umar untuk melaksanakan syalat di dalam gereja. Namun, Umar menolak tawaran itu. Ia menyampaikan kekhawatirannya bahwa jika ia salat di dalam gereja tersebut, para pengikutnya yang tidak memahami maksudnya serta orang-orang yang datang ke sana di masa mendatang mungkin akan menganggap tempat itu layak dijadikan masjid hanya karena Umar pernah sholat di sana. Ia khawatir hal itu akan mendorong mereka untuk mengambil alih dan mengubah gereja menjadi masjid. Bahkan mungkin merusak tempat ibadah umat Kristen tersebut. Untuk mencegah terjadinya hal demikian dan agar gereja tetap terjaga sebagaimana adanya, Umar memilih untuk melaksanakan salat di luar gereja. Sikap bijaksana dan penuh keteladanan dari Umar ini kemudian dijadikan panutan oleh para khalifah sesudahnya yang memerintah Yerusalem, baik dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, maupun Fatimiyah. Situasi kemudian berubah ketika pada tahun 1010, Khalifah Fatimiyah bernama Al-Hakim mulai memerintahkan penghancuran gereja dan sinagog di Yerusalem. Intoleransi pun mulai merebak. Situasi semakin parah ketika pada tahun 1073 Masehi, dinasti Saljuk berhasil merebut Yerusalem dari dinasti Fatimiyah. Umat Kristen dan Yahudi yang melakukan ziarah ke Yerusalem diserang, dirampok, dan dibunuh. Bahkan, situs-situs keagamaan umat Kristen dan Yahudi ini dihancurkan ketika kekhalifahan Saljuk menguasai wilayah Yerusalem. Situasi ini telah menimbulkan tragedi di kota tersebut. Gelombang pengungsian kaum Nasrani dan Yahudi pun mulai marak ke Eropa. Di Eropa, mereka menceritakan apa yang terjadi di Yerusalem dan akhirnya memprovokasi tahta suci. Pada 27 November tahun 1095, Paus Urban II mendeklarasikan perang salib dan memerintahkan untuk merebut Yerusalem dari kekuasaan kaum muslimin.